Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsanda Nur Oktavia. Saya berasal dari kelas Informatika A tingkat 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada saat ujian tengah semester saat itu. Kami menjelaskan pemanfaatan teknologi di bidang perbankan. Selanjutnya akan saya jelaskan. Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, di mana kemajuan suatu sistem perbankan sudah tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri dalam tiap bidang termasuk perbankan, penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional internal perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customer. Apabila untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan, sistem semua produk yang ditawarkan kepada customer serupa sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Selain dari internet banking, juga terdapat pengaplikasian teknologi informasi. Teknologi informasi lain seperti pada ATM, mobile banking, phone banking, dan dompet digital. Pengaplikasian informasi yang pertama itu ada ATM. ATM pertama kali muncul di Amerika, Eropa, dan Jepang sekitar tahun 1950 sampai 1960-an. Dan tidak diketahui dengan pasti siapa yang menemukannya terlebih dahulu. Ada beberapa nama yang disebut-sebut sebagai penemu ATM, yaitu Donald C. Wurzel, Lothar Simjian, John Shepard Barron, James Goodfellow. Selain itu ada juga beberapa perusahaan yang disebut sebagai penemu ATM, yaitu Delaware, Speytage Brooks, dan Omron Tateis. Awalnya ATM berfungsi sebagai mesin pinjaman uang, di mana orang bisa meminjam uang dari mesin ini jika tidak sempat ke bank atau membutuhkan uang di luar jam operasi bank. Di Jepang misalnya, ATM pernah disebut sebagai mesin komputer pinjaman yang dapat memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai. Kini mesin ATM digunakan dengan memasukkan kartu ATM atau kartu debit dengan chip yang menunjukkan identitas diri dan keamanan nasabah. Yang kedua itu ada phone banking. Phone banking ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya telepon genggam atau yang disebut handphone, maka tersedia pula nomor akses khusus via flat dari manapun nasabah. Pada awalnya, layanan phone banking hanya bersifat informasi, yaitu untuk informasi jasa atau produk bank dan informasi saldo rekening, serta dilayani oleh Customer Service Operator atau disebut CSO. Phone banking ini melayani seperti transfer uang, cek saldo rekening tabungan, informasi dan tagihan transaksi, pembayaran atas pembelian barang, dan yang terakhir dapat mengganti PIN. Selanjutnya ada internet banking. Internet banking ini termasuk saluran terbaru
E-banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer atau PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone-banking, yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahan bukuan antar rekening, pembayaran seperti kartu kredit, listrik, dan telepon, pembelian seperti voucher dan tiket, dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di layar komputer, PC atau VDA. Layanan internet banking antara lain anjungan tunai mandiri atau ATM, sistem aplikasi perbankan sistem, penyelesaian bruto waktu nyata, akses internet dari rumah atau kantor, sistem clearing elektronik. Lalu M-banking. M-banking saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via handphone dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahan bukuan antara rekening, pembayaran seperti kartu kredit, listrik, dan telepon, dan pembelian voucher. Untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula dilakukan tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Saluran ini sebenarnya termasuk praktis, namun dalam prakteknya agak merepotkan karena nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan SMS, kecuali pada bank yang melakukan kerjasama dengan operator seluler, menyediakan akses banking, menu SIM Toolkit atau STK pada SIM cardnya. M-banking melayani beberapa transaksi seperti transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar pembayaran kartu kredit, PLN, listrik, asuransi pembelian pulsa, saham, dan lain-lainnya. Dan yang kelima ada dompet digital atau biasa disebut sebagai e-wallet. Seiringnya dengan perkembangan teknologi dan maraknya penggunaan telepon pintar, para jenius yang menangkap peluang pun bermunculan. Salah satunya adanya dompet digital atau e-wallet. Dompet digital atau e-wallet adalah solusi dari semua permasalahan yang ada. Dengan adanya e-wallet, pengguna telepon pintar sangat terbantu. Jika dulu kita harus membawa kartu ATM kemana-mana, dengan resiko hilang, dicuri, atau bahkan jatuh, munculnya e-wallet hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Fitur-fitur yang ada dalam e-wallet pun sangat praktis, seperti bayar virtual account, top up, transfer, dan hingga QR code. Jadi, yang telah disebutkan tadi yaitu pemanfaatan teknologi di era zaman yang meningkat ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.